Halo teman-teman, kita bikin bubur sumsum gula merah selembut sutra. Ini gampang sekali bikinnya, manis juga gurih. Cocok jadi menu berbuka puasa atau jadi camilan sehari-hari atau jadi ide usaha. Halo teman-teman, selamat datang di Ifdomita Channel. Untuk bahan-bahannya sudah ada di sini: gula aren atau gula merah 150 gram, kemudian tepung beras 100 gram, air 200 ml, kemudian santan 900 ml, garam setengah sendok teh, juga daun pandan 2 lembar yang sudah kita potong-potong. Oke, sebagai langkah awal, ini gula aren atau gula merahnya kita iris-iris dulu halus-halus ya teman-teman, supaya nanti saat kita masak cepat gulanya meleleh dan proses masaknya juga lebih ringkas, gasnya juga lebih hemat. Oke, jika sudah, langsung aja kita masak. Gula aren yang sudah kita iris-iris dengan daun pandan yang sudah kita potong-potong, ini kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan juga air sebanyak 200 ml. Kemudian kita masak air gulanya, gunakan api yang kecil aja ya teman-teman, supaya airnya tidak cepat menyusut. Karena di sini yang kita gunakan airnya hanya sedikit saja. Nah, supaya gulanya cepat meleleh, sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Jika gula aren dan juga gula merahnya sudah benar-benar meleleh, tidak ada lagi yang kasar-kasar, kompor langsung saja kita matikan. Lanjut, kemudian kita saring saja ini supaya air gulanya benar-benar bersih dari kotoran-kotoran yang kadang ada dalam gula aren atau gula merahnya. Oke, sisihkan juga daun pandannya ya teman-teman. Oke, lanjut, untuk membuat bubur sumsum gula merahnya sudah ada di sini tepung beras 100 gram, kemudian santannya 900 ml. Kita tuang dulu santan ke dalam tepungnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Untuk santannya tidak perlu dituang semuanya ya teman-teman. Ini untuk mempermudah kita saja mencampurkan tepung dengan santannya. Oke, aduk sampai merata. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal-gumpal, karena nanti kalau dibiarkan tepungnya ini akan memadat dan juga mengeras. Nah teman-teman, ini tepungnya sudah larut semuanya. Lanjut, untuk memastikan bahwa tidak ada tepung yang menggerindil dalam adonannya ini, kita saring ya teman-teman. Kita tuang ke dalam wajan yang sudah kita siapkan. Nah, dengan menyaring seperti ini, maka adonannya benar-benar bebas dari tepung-tepung yang menggerindil. Oke, nah sepertinya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk aja dalam saringan supaya adonannya turun ke dalam wajannya. Lalu kita tuangkan saja sisa santan yang tadi ya teman-teman, dan masukkan juga air gula yang sudah kita masak tadi. Nah, di sini kompor belum kita nyalakan. Lanjut, masukkan juga garam setengah sendok teh untuk menambah gurihnya bubur sumsum gula merahnya. Nah, ini kompor kita nyalakan, gunakan api yang sedang saja supaya tidak gosong ya teman-teman. Masak sambil diaduk-aduk terus. Teman-teman, terlihat di sini adonannya karena masih mentah, warnanya agak coklat pucat ya teman-teman. Nanti setelah matang warnanya akan lebih tua lagi dari yang teman-teman lihat ini. Oke, selama proses memasak diaduk-aduk terus, jangan didiamkan atau ditinggal-tinggal, karena nanti tepung yang ada dalam adonannya akan mengendap dan bisa-bisa gosong loh. Nah teman-teman, di sini sudah terlihat menggumpal-gumpal namun belum merata ya teman-teman. Masih ada adonan yang encer dan terlihat meletup-letup. Ini belum matang loh teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai ke dasar wajannya supaya tidak ada adonan yang menempel atau mengerak di wajannya. Aduk terus hingga nanti benar-benar merata, mengental semuanya. Setelah bubur sumsum gula merahnya mengental seperti ini dan memadat, adukannya jadi terasa berat loh teman-teman. Jadi sisi wajannya boleh dipegangi ya teman-teman, supaya tidak bergeser-geser dari kompornya. Aduk-aduk terus hingga benar-benar mendidih dan juga matang tanak. Nah teman-teman, ini bubur sumsumnya sudah terlihat warnanya berubah ya teman-teman, dimana warnanya jadi coklat lebih tua dari sebelum kita masak. Nah, ini sudah matang, kompor kita matikan. Oke, ini bubur sumsum gula merahnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin saus santannya untuk toppingnya. Oke, santan 400 ml,
Kemudian tepung setengah sendok makan, garam setengah sendok teh. Nah, tepung beras setengah sendok makan ini kita tuang dulu dengan sedikit santan. Kemudian diaduk-aduk, pastikan sampai larut dengan benar, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil. Ini kita aduk-aduk di luar supaya lebih gampang ya teman-teman, dengan santan hanya sedikit saja, oke? Nah, langsung saja kita masak saus santannya. Kita tuang sisa santannya tadi. Oh ya teman-teman, santan yang saya gunakan di sini tidak terlalu kental. Namun jika teman-teman suka santan yang kental, boleh ya teman-teman. Nah, ini sudah kita masukkan juga garamnya setengah sendok teh supaya rasanya tidak tawar. Dan sudah kita masukkan juga larutan tepung beras tadi. Kita masak sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya santannya tidak pecah. Gunakan api yang sedang saja agar santannya tidak cepat menyusut. Oh ya teman-teman, untuk santannya di sini saya gunakan santan segar ya teman-teman. Jika ingin yang instan saja, teman-teman boleh menggunakan santan siap pakai. Nanti akan kita tunjukkan juga dalam video ini gimana cara penggunaannya, oke? Saus santannya sudah mendidih, sudah matang, kompor kita matikan. Terlihat mengental ya teman-teman, karena ada tambahan tepung di dalamnya tadi. Saus santannya siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita bikin cara penggunaan santan siap pakai yang instan. Gimana sih caranya? Yuk langsung kita hidangkan yuk. Untuk penyajiannya, pertama kita tuang dulu bubur sumsum gula merahnya ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, kemudian kita bikin saja santan siap pakai yang instan yang kemasan 65 ml. Dalam kemasannya ada tertulis langsung dapat dipakai tanpa harus dimasak. Jadi santan instannya ini boleh langsung dituangkan saja ke atas bubur sumsumnya ya teman-teman. Seperti yang saya bikin ini. Untuk banyaknya sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, jika kurang suka dengan santan instan, teman-teman boleh menggunakan toppingnya saus santan yang sudah kita bikin tadi. Jadi ini tergantung dari selera teman-teman ya, mau pilih yang mana, yang instan atau yang saus santan buatan sendiri. Jangan lupa diicip-icip. Nah teman-teman, bubur sumsum gula merahnya ini terasa gurihnya, aromanya juga wangi dari daun pandannya, dan juga lembut banget nih teman-teman. Ini enak sekali, walaupun dengan topping santan siap pakai tanpa dimasak, rasanya tetap gurih. Jika suka, bubur sumsum gula merah ini juga boleh ditambahkan dengan potongan-potongan es batu supaya lebih segar. Nah teman-teman harus coba di rumah. Ini cocok untuk berbuka puasa, cocok juga jadi camilan sehari-hari, cocok juga jadi ide usaha. Langsung dicoba.